Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Su-han bertaruh dengan Dengseng di sebuah pertarungan. Namun pada pertarungan itu, Su-hanlah yang menjadi pemenang. Setelah kalah dari Su-han, Dengseng menyerahkan kesepakatan taruhannya kepada Su-han. Dia juga mengakui kalau Su-han orang yang kuat. Su-han memperlihatkan hasil taruhannya dengan Dengseng kepada Lin Yan. Tiba-tiba seseorang tertawa. Orang tersebut mengatakan bahwa dia melihat pertarungan kecil hari itu dan pertarungan tersebut sangat mengesankannya. Orang tersebut dengan mudahnya menaiki sebuah pedang untuk menuju ke arena pertarungan. Lin Yan menjadi sangat takjub ketika melihat orang itu terbang dengan mengendalikan pedangnya. Untuk melakukan hal itu, Lin Yan mengira pasti soul energi milik orang itu sangat kuat. Ketika orang itu sampai di atas arena, semua orang serentak memanggilnya wakil presiden. Lin Yan menjadi tidak menyangka bahwa orang yang mengendalikan pedang tadi adalah wakil presiden Liga Spellcaster, yakni Tan Lin. Su-han langsung mengatakan kepada pamannya itu bahwa pertarungan tadi bukan seperti yang pamannya pikirkan. Tapi wakil presiden meminta agar Su-han jangan khawatir. Dia mengerti sepenuhnya atas pertarungan tadi. Setelah itu, wakil presiden menanyakan Dengseng dan Su-pei tentang apakah mereka berdua mempelajari beberapa pelajaran atas kekalahan tadi. Mereka berdua pun dengan serentak menjawab bahwa mereka banyak belajar. Kemudian wakil presiden memuji Lin Yan yang memiliki kekuatan luar biasa dan sangat mengejutkannya. Lin Yan pun berterima kasih kepada wakil presiden Tan atas pujiannya. Wakil presiden melihat kalau Lin Yan sudah familiar dengan melemparkan lingkaran sihir. Liga Spellcaster akan membiarkan Lin Yan melewati ujian jika Lin Yan tertarik bergabung dengan Liga Spellcaster. Orang-orang mulai bergosip dan tidak menyangka kalau Lin Yan bisa masuk liga tanpa melewati ujian. Bahkan mereka tidak percaya jika wakil presiden Liga Spellcaster menunjukkan ketertarikannya pada Lin Yan. Su-han juga tidak menyangka bahwa paman Tan akan berpihak pada Lin Yan. Su-han berpikir, sebelumnya Liga Bisnis Golden Cloud membentuk aliansi dengan keluarga Lin. Dan kakak suannya sebagai perwakilan pembuat keputusan Liga Pembuat Eliksir juga memihak kepada Lin Yan. Su-han mengira kalau Lin Yan benar-benar beruntung. Su-han berpikir, pantas saja ayahnya bilang padanya untuk baik kepada Lin Yan, karena akan mustahil bagi kediaman Kastelan akan membiarkan jenius seperti Lin Yan pergi begitu saja. Lin Yan pun memberikan hormat kepada wakil presiden sambil mengatakan bahwa tidak ada alasan baginya untuk menolak, apalagi wakil presiden yang menawarkan. Lalu wakil presiden memberinya sebuah jubah, dan mulai sekarang Lin Yan resmi menjadi anggota Liga Spellcaster. Lin Yan pun menerima jubah itu dan berterima kasih kepada wakil presiden. Dengseng mengucapkan selamat kepada Lin Yan. Sekarang mereka berdua anggota Liga Spellcaster. Lalu Dengseng meminta Lin Yan agar jangan ragu untuk tanya apapun kepadanya. Lin Yan pun berterima kasih atas kebaikan dari senior Dengseng. Dalam perjalanan, Su-han berterima kasih kepada Lin Yan karena banyak membantunya. Namun Lin Yan mengira kalau Su-han terlalu sopan kepadanya. Lin Yan merasa dengan kemampuan yang dimiliki Su-han, dia bisa menangani Dengseng dan Su-fei sendiri. Lin Yan pun perlu menghargai kesempatan yang diberikan Su-han kepadanya kali ini. Tapi dia masih perlu pembayaran yang mereka sepakati sebelum pertarungan tadi. Lalu Su-han memberikan Lin Yan 2 struktur sihir yang dia janjikan sebelumnya. Su-han berharap mereka berdua bisa lebih sering bekerja sama di kemudian hari. Lin Yan pun tersenyum dengan bahagia. Dia tidak akan mempermasalahkan hal itu. Sesampainya Lin Yan di rumah, dia langsung melihat 2 struktur sihir yang diberikan Su-han. Yang satu, struktur sihir level 2 yakni energi gathering spell. Dan yang satunya lagi, Bloody Ocean Circle.
dari nama struktur sihirnya sendiri, membuat Lin Yan ketakutan. Tiba-tiba Gong Qiansu menyuruh Lin Yan untuk tidak mempelajari struktur sihir itu dulu. Gong Qiansu mengira ada yang salah dengan struktur sihir itu. Lalu Lin Yan menanyakan apa mungkin Su Han memberikannya struktur sihir yang palsu. Namun Gong Qiansu menganggap jika struktur sihir itu tidak sepenuhnya palsu. Menurut Gong Qiansu, Bloody Ocean Circle itu bukanlah struktur sihir level 2, tapi level 3. Lin Yan memegang struktur sihir itu. Dia seolah tidak percaya kalau yang dipegangnya struktur sihir level 3. Bagi Lin Yan, perbedaan satu level pada struktur sihir sungguh luar biasa. Dia pun mengira apa mungkin Su Han memberikan struktur yang salah kepadanya. Gong Qiansu merasa Su Han tidak memberikan struktur sihir yang salah. Hal itu karena Bloody Ocean Circle memang struktur sihir yang belum selesai. Lin Yan pun seketika menjadi bingung dengan perkataan Gong Qiansu. Lalu Gong Qiansu menjelaskan bahwa struktur sihir itu hanyalah fraksi kecil dari Bloody Ocean Circle. Jika Lin Yan hanya mempelajari fraksi kecil dari Bloody Ocean Circle, maka itu jelas lingkaran sihir level 2. Tapi jika Lin Yan menyelesaikan lingkaran sihir itu, maka lingkaran sihir itu akan menjadi level 3 yang jauh lebih kuat. Lin Yan pun menanyakan tentang apakah gurunya itu bisa menyelesaikan lingkaran sihir tersebut. Gong Qiansu menganggap jika dirinya tidak bisa menyelesaikan lingkaran sihir itu, maka tidak ada seorang pun di dunia itu yang bisa menyelesaikan lingkaran sihir itu. Lin Yan menjadi kagum dan takjub dengan Gong Qiansu yang luar biasa dan bisa melakukan apa saja. Gong Qiansu langsung memperbaiki lingkaran sihir yang belum selesai itu. Sementara Lin Yan mencoba untuk mempelajari lingkaran sihir yang satunya lagi. Pada keesokan harinya, Gong Qiansu pun telah selesai memperbaiki lingkaran sihir dan menunjukkannya kepada Lin Yan. Lin Yan yang melihat hal itu merasa takjub karena menganggap struktur sihir level 3 sangatlah rumit. Untuk kenyamanan Lin Yan saat melemparkan lingkaran sihirnya, Gong Qiansu menandai semua titik awal garis yang perlu Lin Yan gambar sambil memperbaikinya. Gong Qiansu menjelaskan tata caranya di mana Lin Yan menggunakan soul energinya untuk melemparkan lingkaran sihir tersebut. Ketika sudah sampai ke titik itu, maka Lin Yan bisa melafalkan kekuatan struktur sihir level 2. Hanya saat Lin Yan teruskan dan menyelesaikannya, Lin Yan akan mencapai kekuatan level 3. Tidak berapa lama, Su Er pun datang. Dia berteriak menanyakan apakah Lin Yan sudah bangun, karena ayahnya menyuruh Su Er untuk memanggil kakaknya itu. Setelah Su Er membuka pintu ruangan itu, Lin Yan langsung menanyakan untuk apa ayahnya memanggilnya. Su Er pun memberitahukan kakaknya itu bahwa seseorang yang penting datang ke sana. Lin Yan dan Su Er segera menemui ayahnya. Sesampainya di suatu ruangan, Lin Yan melihat tetua Zhang dan ayahnya sedang mengobrol dengan santai. Setelah Lin Yan sampai ke ruangan itu, Lin Peng pamit undur diri dari sana karena masih ada hal yang harus dia lakukan dengan putrinya. Lin Peng menyerahkan pembicaraannya pada tetua Zhang dan Lin Yan. Tetua Zhang pun mempersilahkan Lin Peng untuk pergi. Setelah ayahnya pergi, Lin Yan langsung saja menanyakan kepada tetua Zhang tentang bagaimana pemulihan tubuh tetua Zhang sejauh ini. Tetua Zhang pun mengatakan bahwa dia ke sana hanya untuk alasan itu. Tetua Zhang menganggap pil yang diberikan Lin Yan padanya terakhir kali mempunyai efek yang besar. Jadi dia datang ke kota Green Sun untuk menanyakan kepada Lin Yan tentang kerjasama apa yang disebutkan Lin Yan sebelumnya. Lalu Lin Yan menanyakan apakah tetua Zhang tahu apa yang terjadi antara keluarga Lin dengan sekte Burning Flame dan geng Golden Energy. Tetua Zhang pun tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Dia menilai Lin Yan adalah seorang yang pembuat masalah, jadi semua orang di jalan sudah mendengar tentang masalah keluarga Lin. Dikarenakan tetua Zhang telah mendengarnya, maka Lin Yan akan langsung saja menyampaikan kerjasama yang diinginkannya. Lin Yan berharap kalau tetua Zhang bisa jadi tetua besar keluarga Lin dan melindungi keluarga Lin untuk kedepannya. Dan sebagai gantinya,
Lin Yan akan terus mensuplai Tetua Zhang dengan pil sampai dia pulih sepenuhnya. Mendengar hal itu, Tetua Zhang pun menanyakan apakah Lin Yan yakin bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya tanpa meninggalkan efek samping apapun. Lin Yan bahkan bisa menjanjikan kalau dalam setengah tahun penyakitnya Tetua Zhang akan hilang dan tidak meninggalkan efek samping apapun. Hal itu bagus bagi Tetua Zhang. Kalau begitu dia pun setuju untuk menjadi tetua besar keluarga Lin. Lin Yan sangat senang dapat melihat hal yang luar biasa. Kemudian Lin Yan mengantar Tetua Zhang ke sebuah tempat tinggal yang baru. Mulai hari itu, Lin Yan menyuruh Tetua Zhang tinggal di sana. Lin Yan berharap identitas Tetua Zhang harus tetap dirahasiakan, karena Tetua Zhang akan menjadi kartu as tersembunyi keluarga Lin. Lin Yan berpikir, sekarang ada 4 kekuatan di kota Green Sun yang telah bergabung dengan keluarga Lin. Ditambah lagi Great Martial Expert bintang 1. Lin Yan pun merasa, tidak akan ada lagi yang akan berani mengancam keluarga Lin. Tidak berapa lama, Su-han mendatangi Lin Yan. Su-han menanyakan apakah Lin Yan mempunyai waktu luang karena ada sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan Lin Yan. Sesampainya di ruang diskusi, Su-han langsung mengajak Lin Yan bekerja sama untuk memperoleh Air Flame. Lin Yan menjadi terkejut mendengar hal itu. Su-han lalu menanyakan apakah Lin Yan tahu tentang Air Flame. Sebelumnya Lin Yan pernah mendengar tentang rumor Air Flame. Lin Yan dengar kalau dalam rangka untuk membuat eliksir tingkat 7, maka dia harus memiliki salah satu dari Air Flame di daftar R. Lin Yan mempelajari semua itu dari Gong Qianshu. Su-han menilai perkataannya Lin Yan benar sekali. 10 tahun yang lalu, Air Flame muncul di lembah Heaven Flame. Tapi lembah itu terletak di area tersegel. Dan segel itu kuat sekali hingga tidak seorang pun di bawah peringkat Great Martial Expert bisa menghancurkan segel tersebut. Tapi kemudian orang-orang memperhatikan kalau setiap 3 tahun, segel itu akan melemah, dan itu saat orang biasa bisa menjelajahi apa yang ada di dalamnya. Di dalam lembah adalah lokasi sekte. Su-han menganggap kalau Air Flame pasti sebuah properti sekte itu. Tetapi karena terjadi pemberantasan sekte, oleh karena itu Air Flame menjadi tersegel dan hanya sampai 10 tahun lalu itu muncul kembali di dunia. Air Flame bebas dimiliki siapapun dan siapapun yang bisa memilikinya akan menjadi master dari Air Flame. Setelah 10 tahun, itu akan menjadi ketiga kalinya segel itu melemah. Lin Yan pun mengira jika alasan dibalik kunjungan Su-han karena Air Flame itu. Su-han pun membenarkannya. Dia tersenyum dan terus terang ingin mengajak Lin Yan menuju lembah Heaven Flame dan mencoba peruntungan tersebut. Kemudian Lin Yan dengan senang mengatakan bahwa dia tentu saja mau pergi untuk mencoba peruntungannya. Tapi Lin Yan menanyakan kepada Su-han, apa yang akan Su-han lakukan dengan Air Flame? Karena setahu Lin Yan biasanya Air Flame digunakan oleh pembuat eliksir. Dengan segera, Su-han menunjukkan api spiritualnya kepada Lin Yan. Lin Yan menjadi terkejut ketika mengetahui kalau Su-han seorang pembuat eliksir. Lalu Su-han pun menanyakan kenapa Lin Yan begitu terkejut. Su-han memberitahukan bahwa dia pembuat eliksir tingkat 2, 1 level lebih tinggi dibandingkan Lin Yan. Setelah itu Su-han pun pergi, sambil mengatakan bahwa perjalanan ke lembah Heaven Flame akan butuh waktu 7 hari. Su-han dan Lin Yan akan pergi dalam 3 hari. Dia meminta Lin Yan bersiap-siap dan jangan mengecewakannya. Lin Yan pun mengerti apa yang dikatakan oleh Su-han. Lin Yan tidak pernah menyangka kalau dia akan menerima berita tentang Air Flame. Lin Yan mengira bahkan langit sedang memberkatinya. Dia berpikir perlu mendapatkan Air Flame itu bagaimanapun juga. Lalu Gong Qianshu meminta Lin Yan agar jangan berpikir Air Flame mudah untuk didapatkan. Lin Yan merasa setidaknya dia perlu mencoba peruntungannya. Lin Yan pun menanyakan kepada Gong Qianshu tentang bagaimana jika dia bisa mendapatkan Air Flame. Gong Qianshu menjadi tertawa mendengar perkataan dari Lin Yan.
Gong Qianshu menganggap dengan tahap yang Lin Yan miliki saat ini, bahkan jika Air Flame hanya duduk di sana tidak melakukan apapun, Lin Yan tak akan punya kesempatan untuk mendapatkan Air Flame. Lin Yan menjadi tidak menyangka kalau jaraknya akan sebesar itu. Lin Yan pun menanyakan kepada Gong Qianshu apa yang harus dia lakukan karena dia tidak ingin mengabaikan kesempatan itu. Tentu saja, Gong Qianshu juga berpikir Lin Yan tidak bisa mengabaikan kesempatan itu. Gong Qianshu memberitahukan bahwa Lin Yan perlu menyiapkan 2 pil. Satu Overflowing Sense Pill, dan satunya lagi pil Purple Flame. Overflowing Sense Pill menarik perhatian Flame Air. Setelah menangkap api, Lin Yan hanya perlu menyerapnya. Tapi energi yang terkandung di Air Flame sangatlah besar. Lin Yan hanya akan melukai diri sendiri jika dia mencoba mengkonsumsinya tanpa bantuan luar. Itulah dimana pil Purple Flame dibutuhkan. Setelah mendengar penjelasan dari Gong Qianshu, Lin Yan pun kembali menanyakan ketika dia tahu cara menarik dan menyerap Air Flame. Lalu bagaimana cara dia melakukan tahap tengah yakni menangkap Air Flame? Gong Qianshu menghembuskan nafas yang sedikit kecewa. Dia menyuruh Lin Yan melupakan cara menangkap Air Flame. Gong Qianshu akan menangkap Air Flame itu karena Lin Yan saat ini masih terlalu lemah. Lin Yan pun berterima kasih kepada Gong Qianshu sambil mengusap kepalanya dengan tersipu malu. Kemudian Lin Yan pergi ke tempat Liga Pembuat Eliksir. Sekarang prioritas utamanya adalah menemukan bahan yang dibutuhkan untuk membuat 2 pil tersebut. Untuk membuat 2 pil itu, memerlukan material tingkat 4. Dan Liga Pembuat Eliksir adalah satu-satunya tempat yang mungkin memiliki bahan material tersebut. Karena Gong Qianshu bisa merasakan material itu begitu mendekatinya. Dalam perjalanan, seseorang menyapa Lin Yan. Hal itu membuat Lin Yan menoleh secara refleks untuk melihat siapa yang menyapanya. Orang tersebut memanggil Lin Yan dengan sebutan senior, yang sepertinya dia adalah anggota Liga Pembuat Eliksir. Dia mendekati Lin Yan dengan memegang tangannya Lin Yan sambil memperkenalkan kalau namanya Fang Yi. Fang Yi sangat mengagumi Lin Yan. Fang Yi mendengar kalau Lin Yan mengalahkan Su Fei dari Liga Spellcaster. Dia menganggap Lin Yan sangatlah luar biasa. Lin Yan pun menjadi salah tingkah akibat perlakuan Fang Yi. Tapi Lin Yan tetap berterima kasih kepada Fang Yi. Lin Yan merasa kalau dia tidak semengesankan itu. Jika tidak ada hal yang penting, Lin Yan pun mengatakan jika dia harus pergi karena dia harus mencari beberapa material. Dengan tiba-tiba Fang Yi menarik tangan Lin Yan. Dia akan mengantarkan Lin Yan ke tempat inventaris. Lin Yan pun mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan Fang Yi karena Lin Yan tahu di mana lokasi inventaris. Kemudian Fang Yi tersenyum dengan manis dan juga lebar. Dia meminta Lin Yan jangan khawatir karena hal itu tidak merepotkannya sama sekali. Walaupun Fang Yi merasa tidak merepotkan, namun Lin Yan yang merasa kalau Fang Yi merepotkan buatnya. Lin Yan merasa jika terkenal benar-benar membuatnya sedikit kerepotan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.